اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin jamaah bersyukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini, saat waktu subuh ini, kita masih diberikan ketetapan iman dan takwa di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan sampai nanti takdir Allah menjemput kita dalam keadaan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang mensolatkan mayat di dalam putusan majelis tarjih yang kita kaji setiap hari Ahad. Yang kemarin saya absen 2 kali. Jemaah sekalian, saya ingin membacakan hadis yang ke-29, 30 dan 31. 29 itu berkaitan dengan an-nusalliya alaihi fil masjid, agar mayit itu disolatkan di masjid. Tapi tidak ada tekanan apakah itu lebih baik di masjid atau di rumah. Hanya keterangannya Rasulullah beberapa kali mensolatkan mayit itu di masjid. Tapi hukumnya tetap boleh seandainya disolatkan di rumah. Wasallu alaihi jama'atan ala talati sunufin. Hadis yang ke-30 itu adalah solatkanlah mayat itu dengan cara jamaah menjadi 3 shaf. Ternyata ada landasan hadisnya. Wal yukimil imamu inda ra'siz zakari wa wasatil mar'ati. Hadis yang ke-31 adalah hendaklah berdiri imam di arah kepala bagi mayit laki-laki dan di arah perut bagi mayit perempuan. Jemaah sekalian, itu 3 hadis yang ingin saya bacakan di sini. Yang pertama adalah hadis yang ke-29. 5 ruwiyah an Aisyah annaha qalat lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas udkhulu bihil masjida hatta usalliya alaihi fa'ankiru dzalika alaiha faqalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibna Baidha'a fil masjidi Suhel wa akhihi. Dari riwayat Aisyah bahwa ia berkata sewaktu kematian Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa masuk ke masjid agar aku dapat mensolatkannya. Rasulullah memerintahkan Sa'ad bin Waqqas itu untuk mayitnya itu dibawa ke masjid agar kita
agar Rasulullah bisa mensolatkan. Ada beberapa orang menegur tentang hal ini. Maka kata Aisyah radhiyallahu an, demi Allah kata Aisyah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan kedua anak Baydha di dalam masjid, Suhel dan saudaranya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi 3 kali Rasulullah mensolatkan mayit di dalam masjid. Wa fi riwayatin wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fi jawfil masjidi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim 2 dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensolatkan Suhail bin Baydha justru di tengah Masjid Nabawi pada waktu itu. Wa ani bin Umar qala shalla ala Umar fil masjid, rawahu Sa'id, rawahuma Sa'id wa rawa ats-tsaniya Imam Malik. Dan dari Ibnu Umar katanya Umar disolatkan di dalam masjid. Keduanya diriwayatkan oleh Sa'id dan Malik, hanya meriwayatkan yang kedua. Itu hadis yang ke-29 tentang sholat mayit di masjid. Masjid Nabawi itu kan besar. Mungkin pada waktu itu juga sudah agak lumayan besar. Maka Sa'id Suhail bin Baydha itu disolatkan Rasulullah di tengah-tengah Masjid Nabawi, tidak di depan, di tengah-tengah Masjid Nabawi. Hadis yang ke-30 li hadisin Malik ibnu Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablununa ayyakunu salasata sufufin illa ghufira lahu. Fakana Malik ibnu Hubairah sataharra idza qalla ahlul janazah ayyaj'alahum salasata sufufin, rawahul khamsah illa Imam An-Nasa'i. Hadis yang ke-30 dari Malik bin Hubairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai terjadi 3 shaf, tentulah kata Rasulullah dia akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sedikit bilangan orang yang mensolatkan jenazah, Malik bin Hubairah berusaha menjadikan mereka itu tetap dalam 3 shaf. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis kecuali Imam An-Nasa'i. Walima ruwiya an Ibni Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mir rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffa'ahumullahu fihi. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Imam Abu Dawud.
bahwa Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Allah mengabulkan doa mereka semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Jadi hadis yang ke-30 tadi itu adalah berkaitan dengan menjadikan sofnya sholat jenazah itu disunnahkan menjadi 3 sof. Kalau sedikit tetap dijadikan 3 sof. Kalau seumpamanya itu terjadi sampai 40 orang yang mensolatkan jenazah, maka insya Allah kata Rasulullah mengabulkan doa mereka untuk si mayit tadi itu. Jaminan Rasulullah kalau 40 orang yang mensolatkan si mayit, maka Rasulullah mengatakan mereka pasti akan dikabulkan doanya kepada si mayit. Yang ke-31 li haditsin Abi Ghalib Al-Hannad qala syahidtu Anas ibni Malik sallallahu ala janazati rajulin qama inda ra'sihi falamma rufi'at ata bi janazati imra'atin fa shalla 'alaiha fammama wasatoha wa final ala ubnu Ziyad al-Alawi. Menilik hadis Abi Ghalib Hannah, katanya berkata, aku menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seorang pria. Ia berdiri di arah kepalanya, setelah diangkatnya didatangkanlah jenazah seorang wanita, lalu ia mensolatkannya, maka ia berdiri tegak pada arah lambungnya si mayit perempuan. Jadi jemaah sekalian, 3 hadis tadi itu memberi keterangan pelajaran kepada kita bagaimana kita mensolatkan mayit. Insya Allah ketiga hadis itu menjadi landasan kita bersama-sama bagaimana sikap kita mensolatkan mayit. Di masjid boleh, di rumah juga boleh. Kemudian kalau di masjid dijadikan softnya menjadi 3 soft, atau kalau banyak ada orang yang mensolati 40 orang dan tidak musyrik kepada Allah ke 40 orang itu, maka jaminan Rasulullah doa 40 orang yang mensolatkan mayit itu pasti dikabulkan oleh Allah terhadap pengampunan si mayit. Yang terakhir tadi itu adalah tentang arah sholat menjadi imam, arah tegak di kepalanya bagi laki-laki dan bagi perempuan di arah lambungnya. Demikian kajian singkat pagi ini, mudah-mudahan memberikan pengertian kita ilmu yang bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mensolatkan mayit. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.